Ya, gue nggak tahu ini karantina hari keberapa. Udah berapa hari juga gue di kosan, gue juga nggak tahu. Udah berapa hari. Dan kemarin kegiatan gue cuma nonton YouTube sampai nge-search, bahkan nonton ratusan video di YouTube. Gue nggak ngerti lagi mau ngapain. Tapi kemarin gue sempet nonton short movie di YouTube sih, yang bagus-bagus. Nggak banyak sih, cuma 8. Dan iya, beberapa banyak yang bagus dan bisa jadi pilihan kalian juga buat nonton short movie di karantina day ini yang udah nggak tahu hari keberapa juga. Kadang kalau misalnya kita nonton short movie lebih cepet aja gitu ya. Jadi kalau nonton film panjang kan kayak lu kadang bosen atau ngantuk atau ya lu mau ngapain dan masih banyak kegiatan. Dan gue rasa short movie bisa jadi pilihan sih buat nonton di YouTube. Nonton yang kayak lu sekedar setengah jam paling lama ya, lama dari 10 menit, bisa jadi pilihan kalian juga di karantina day. Dan gue punya 3 rekomendasi short movie di YouTube yang menurut gue bagus, menurut gue ya, karena gue jarang nonton short movie dan sekalinya gue nonton short movie biasanya pada bagus sih. Nggak tahu kenapa, cuma dilihat ke gue doang apa gimana, nggak ngerti. Dan ya udah. Nah, yang pertama ini karyanya Angga Dwi Masa Songko, sutradara baru idola gue karena karyanya bisa dah, itu karyanya di NKCTHI yang menurut gue alurnya rapih dan jiwa atau karakternya tuh kuat-kuat banget ya antar pemainnya. Jadi itu yang menurut gue unik sih dan kuat dari Mas Angga Dwi Masa Songko itu, ya dari itunya, alur sama karakternya. Nah, di short movie-nya itu judulnya Menanti Keajaiban, dimana itu tuh ceritanya tentang 2 sahabat. Jadi 2 sahabat itu kayak sering nulis cerita dan dia nyiptain tokoh namanya Karin sama Kinan. Nah, dia itu nyiptain tokoh itu barengan, tapi mereka itu kayak ngerasa ada yang ngatur alur cerita dari tokoh itu. Jadi Kinan sama si Karin ini tuh ngerasa bahwa ada pihak lain yang ngatur takdir mereka. Jadi kesannya tuh setiap alurnya itu berulang-ulang. Nah, itu bagusnya film ini karena di film ini ada alur yang berulang, tapi si Kinan atau Karin itu nggak lupa sama alurnya. Jadi walaupun alurnya di setting sama orang ketiga, dia tetap nggak lupa sama si Karinnya. Ya. Nah, uniknya ini si Karin dan Kinan ini ceritanya selalu berakhir di stasiun kereta gitu. Dan mereka akhirnya setelah lama bersama nyadar bahwa memang ada aku antar kamu sampai rumah. Kreatornya itu atau orang ketiganya itu nyeting, dan mereka akhirnya memutuskan untuk nyari si kreatornya itu. Menurut gue ini short movie yang bagus sih karena dari settingnya, dari syutingnya, dan juga dari alurnya itu jelas, dan kita juga nggak dipaksa buat berat-berat mikir dan bisa dinikmati oleh orang-orang, maksud gue yang nggak terlalu ngerti bagaimana cara bikin filmnya itu. Ada sesuatu yang aku juga lebih tahu sering nonton film yang berat nulis itu jalan enggak. Hidup kita. Ini film short movie sih bagus sih. Masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Dan ya, ini menurut gue bisa jadi opsi pertama, dan menurut gue ini short movie yang bagus buat nemenin kita di karantina day. Unik sih filmnya unik. Kamu percaya aku? Unik dan beda aja. Gue pertama kali nonton film yang endingnya kayak bisa dipilih gitu nggak sih sama kita, bagusnya yang mana gitu, mau ending pertama, kedua, apa ketiga. Walaupun ya gitu ya maksudnya ya, cuman kita bisa dalam sini ada orang yang bagus yang mana nih menurut kalian gitu sih kalau menurutku. Nah, yang kedua ini film dari Studio Antelope gitu ya sebutannya, nggak tahu deh gue, karena Jason Iskandar. Nah, dulu gue juga sempat pengen magang nih di sini nih, cuman di cancel gara-gara virus COVID juga. Gue pengen magang di situ, jadi di cancel programnya. Ini tentang seorang ibu, judulnya Elegi Melody. Itu tentang seorang ibu yang dia tuh riang gitu, gembira banget, cuman dia itu kayak punya
apa ya, cita-cita untuk jadi seorang penyanyi dan bikin video klip gitu. Nah, setelah sekian lama dia divonis kanker tuh. Divonis kanker, karena dia udah divonis kanker, dia pengen sebelum dia, misalnya kalau orang kanker kan pasti meninggal itu ya, udah parah gitu. Dia pengen wujudin cita-citanya itu dengan anak cowoknya. Dia mau bikin lagu, jadi penyanyi dan bikin video klip. Nah, video klip itu ditayangin pas di hari pemakamannya. Nah, uniknya film ini tuh, uniknya short movie itu, dia itu punya apa ya, menurut gue tuh warna. Jadi warnanya itu di samping warnanya, pemilihan tonnya bagus di short movie ini, juga ceritanya gitu. Tante, bisa kembali ke posisi? Oke. Action! Loh, itu kenapa? Tante, Tante nggak kenapa-napa, Tante? Tante? Apa sih? Mama tuh telat sekali ya. Apa yang telat, mah? Ya. Sejak SMP kamu punya cita-cita jadi gamer. Sekarang sudah tercapai. Sementara Mama sampai mati pun Mama nggak bisa jadi seperti apa yang Mama mau. Kak, cicikmu mau nonton video Mama ya, yuk. Jadi film ini tuh bagus menurut gua karena film itu dikatakan bagus karena biasanya relate sama kehidupan penonton. Jadi penonton nggak usah susah-susah buat menerjemahin maksud dan tujuannya si sutradara, tapi udah bisa ngerasa bahwa kita tuh masuk ke dalam ceritanya karena relate gitu loh. Itu sih kalau menurut gua film bagus, dikatakan dia film bagus biasanya karena relate sama masalah yang ada intinya di cerita itu. Nah, di cerita si Elegi Melody ini memang ya siapa sih ibu-ibu yang nggak punya cita-cita dan anaknya pengen bantu gitu. Dan ya setiap ibu di dunia ini pasti punya cita-cita dan pasti pengen diwujudin sebelum dia meninggal gitu. Jadi film ini menurut gue bagus. Dan satu lagi yang kocak, ya lagu dari si ibu itu ya kalian harus nonton di YouTube-nya Studio Antelope. Itu lagunya gila, lucu, campur sedih, campur seneng, tapi kayak kasihan aja gitu. Ternyata cita-citanya itu baru bisa diwujudin setelah dia divonis kanker gitu sih. Jadi ada meaningnya juga dan filmnya lucu banget, bisa buat orang ketawa sekaligus ngerasa sedih gitu. Good job ko Jason Iskandar buat karya. So terakhir ada namanya Tinta, nama short movie-nya Tinta. Ini tentang suatu cowok, jadi dia udah kehilangan ceweknya atau pacarnya. Nah, dianalogikan dia ini kehilangan pulpennya. Film ini tuh kayak film deskriptif gitu loh. Jadi lu kalau pengen tahu alurnya bener-bener tuh nggak bisa diceritain sama manusia. Lu harus lihat secara langsung filmnya gitu. Itu spesialnya film ini kalau menurut gue, karena ini tuh kayak semacam alur yang berlanjut dan lu harus nonton setiap scene-nya supaya ngerti maksud dari penulis atau si sutradaranya itu. Jadi si cowoknya ini tuh kayak kehilangan pulpennya gitu. Jadi pulpennya ini kalau menurut gue ya, gue liatnya si cowok ini kayak beranggapan bahwa si pulpen inilah ceweknya. Karena gue nonton udah berkali-kali, cuman menurut gue kayaknya itu deh maksudnya. Jadi si cowok ini tuh kayak pengen nemuin lagi ceweknya atau gimana. Coba kalian terjemahin sendiri aja dan kalian nonton sendiri aja. Oke, mungkin itu dari gue. Ya, itu rekomendasi 3 short movie terbaik. Stay safe buat Stay safe buat teman-teman. Jangan bego. Till next time. Gua Ricky Martin. Bye.